selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dan Pak Arthur yang menonton video saya. Jadi di sini saya ini ingin mereview buku berjudul Kuasa Kekuasaan by Pak Arthur Jefferson Maya. Nah, di sini saya juga akan membahas secara terperinci tentang bab 1 dengan judul subjek individual. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai ada beberapa kata di sini yang saya rasa cukup asing buat saya serta mungkin teman-teman yang menonton video saya. Jadi akan saya jelaskan dulu. Pertama-tama itu ada ekstraksi kekuasaan. Nah, ekstraksi kekuasaan ini adalah proses atau cara memperoleh, mengumpulkan atau mengorganisasi sumber daya, otoritas dan legitimasi untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu sistem sosial, politik atau ekonomi. Nah, jadi teman-teman, ekstraksi kekuasaan juga sering ngelibatin penggunaan sumber daya yang ada seperti kekayaan, jaringan sosial atau kekuatan militer untuk mempengaruhi keputusan, mengontrol institusi atau memobilisasi dukungan dari kelompok tertentu. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke pembahasan mengenai subbab ini. Jadi di sini yang pertama ini ada sejarah universalisme menurut Hegel. Nah, jadi menurut George Wilhelm Friedrich Hegel, universalisme merupakan gagasan atau perkembangan sejarah manusia diarahkan melalui realisasi rasionalitas universal, kebebasan dan kesadaran diri. Dalam sistem filsafat Hegel, sejarah dipandang sebagai proses dialektis di mana kebebasan universal secara bertahap direalisasikan melalui konflik sintetis dan perkembangan masyarakat. Di poin kedua itu adalah kekuasaan dalam pemikiran Karl Marx. Jadi dalam penilaian pemikiran Karl Marx itu kekuasaan terutama dipahami dalam kerangka hubungan kelas dan struktur ekonomi masyarakat. Bagi Marx itu kekuasaan bukanlah atribut individu, melainkan ekspresi dari hubungan material dalam model produksi. Kekuasaan berasal dari kepemilikan alat produksi yang memungkinkan kelas penguasa untuk mengeksploitasi tenaga kerja pekerja atau proletariat. Hubungan kekuasaan ini juga dicirikan oleh dominasi ekonomi yang meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Marx melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang inheren dalam struktur kapitalisme, di mana kelas penguasa menggunakan negara, hukum, dan ideologi untuk melestarikan dominasi mereka. Negara menurut Karl Marx itu adalah alat kelas penguasa untuk menindas kelas yang lebih lemah. Selain itu, kekuasaan juga diwujudkan melalui ideologi dominan, yaitu sistem gagasan yang menciptakan ilusi legitimasi bagi eksploitasi dan ketidakadilan. Melalui kontrol terhadap media, pendidikan, dan agama, kelas penguasa membentuk kesadaran kelas pekerja untuk menerima status quo dan mengabulkan eksploitasi yang terjadi. Nah, namun bagi Marx ini, kekuasaan juga bersifat dinamis dan dapat ditantang melalui perjuangan kelas ketika kelas pekerja menyadari kondisi eksploitasi mereka dan membangun solidaritas. Mereka dapat merebut kekuasaan melalui revolusi sosial. Dalam visi Marx juga, penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pembentukan masyarakat tanpa kelas adalah tujuan akhir dari perjuangan kekuasaan. Dalam masyarakat ini, kekuasaan tidak lagi menjadi alat penindasan, melainkan diorganisasi secara kolektif demi kepentingan bersama. Di poin ketiga ada materialisme. Itu materialisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa materi adalah esensi utama dari realitas. Segala sesuatu termasuk pikiran, kesadaran, dan fenomena sosial dianggap berasal dari interaksi material. Berbeda dengan idealisme yang menempatkan ide atau kesadaran sebagai dasar realitas, materialisme menegaskan bahwa kondisi material adalah yang mendasari dan menentukan keberadaan serta perubahan dunia. Pemikiran ini pertama kali dirumuskan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Demokritos dan Epikuros yang menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari atom yang bergerak dalam ruang kosong. Yang poin keempat ini ada
governmentality menurut Foucault. Governmentality adalah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Foucault untuk menggambarkan cara kekuasaan dijalankan melalui tata kelola yang mengatur perilaku individu dan populasi. Berbeda dengan kekuasaan yang bersifat represif dan koersif, governmentality menekankan pada pengelolaan yang bersifat produktif melalui institusi, norma, dan praktik yang membentuk cara orang berpikir dan bertindak. Foucault mengaitkan konsep ini dengan munculnya negara modern yang menggunakan pengetahuan ilmiah, statistik, dan teknologi untuk mengelola kehidupan masyarakat secara efisien. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengontrol, namun juga untuk mengarahkan dan mengoptimalkan perilaku individu dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti kesejahteraan atau keamanan, teman-teman. Jadi di poin kelima ini ada konsep Lacan mengenai objek penyebab hasrat atau OPH. Jadi dalam teori psikoanalisis Jacques Lacan, objek penyebab hasrat itu adalah konsep kunci yang menggambarkan sesuatu yang menjadi pemicu atau penyebab dari hasrat manusia, tetapi tidak pernah benar-benar dapat diraih sepenuhnya. Objek petit A adalah objek imajiner yang memberikan dorongan pada hasrat seseorang, namun sifatnya selalu melampaui pemuasan langsung. Ini bukanlah objek konkret yang diinginkan, melainkan kekosongan atau kesenjangan yang membuat individu terus mengejar sesuatu. Lacan menjelaskan bahwa hasrat manusia itu tidak diarahkan pada objek itu sendiri, tetapi pada kekurangan yang dirasakan dalam diri. Kekurangan ini muncul setelah individu masuk ke dalam tatanan simbolik, yaitu dunia bahasa dan norma sosial, di mana ia menyadari bahwa tidak ada objek yang dapat sepenuhnya memuaskan atau mengisi kekosongan batinnya. Objek petit A adalah sesuatu yang terus-menerus mendorong manusia untuk mencari, tetapi selalu mengelak dari pencapaian total. Misalnya seseorang mungkin menginginkan cinta dan kekayaan atau status, tetapi begitu tercapai, ia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Dengan demikian, objek petit A adalah penggerak hasrat manusia yang bersifat tak berujung. Teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan kesimpulan. Jadi subjek individual adalah konstruksi yang terbentuk melalui hubungan kompleks antara aspek biologis, sosial, dan kultural. Dalam pandangan tradisional, subjek sering dipahami sebagai entitas yang otonom, rasional, dan sadar akan dirinya sendiri. Namun pemikiran modern dan postmodern seperti dari Michael Foucault dan Jacques Lacan menunjukkan bahwa subjek tidak sepenuhnya bebas atau tetap. Sebaliknya, subjek terbentuk melalui interaksi dengan struktur kekuasaan, bahasa, atau norma sosial membentuk identitas serta cara seseorang memandang dirinya sendiri dan dunia. Nah, jadi teman-teman, sekian juga video dari saya yang akan berakhir saat ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau salah ucap.